Meskipun ada tanda-tanda kecil yang dapat menunjukkan kalau seseorang memiliki bau mulut, namun, ada beberapa orang yang mengalami kondisi bau mulut, berhubungan dengan kondisi psikologis, diistilahkan dengan halitofobia. Halo, selamat datang di podcastnya Dokter Gigi Gaul. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai bau mulut. Bau mulut menjadi satu dari sekian alasan pasien mendatangi dokter gigi. Meskipun beberapa orang memang memiliki bau mulut karena beberapa faktor penyebab yang jelas, namun ada beberapa orang yang mengalami kondisi bau mulut berhubungan dengan kondisi psikologis. Hal ini diistilahkan dengan halitofobia. Cari tahu selengkapnya mengenai bau mulut pada episode kali ini. Kalau kamu pikir kamu mungkin memiliki bau mulut, ada tanda-tanda kecil yang dapat menunjukkan kalau kamu memang memiliki bau mulut, atau dalam istilah medisnya halitosis. Misalnya, orang-orang melakukan sesuatu dengan hidung mereka, atau memperlihatkan sikap kurang nyaman saat sedang berbicara di dekat mereka. Selain itu, ada tes sederhana yang dapat dilakukan sendiri untuk mengecek kondisi bau mulut. Coba jilat bagian dalam pergelangan tangan kamu, dan hirup. Jika baunya tidak enak, bisa jadi kamu memiliki bau mulut. Apa sih hal-hal yang menyebabkan bau mulut? Bau mulut adalah masalah yang sangat umum dan ada banyak penyebab yang berbeda. Bau mulut yang terus-menerus dapat disebabkan oleh gas bau yang dikeluarkan oleh bakteri yang ada di gigi, gusi, dan lidah Anda. Selain itu, sisa makanan yang tersangkut di antara gigi dan lidah akan membusuk dan terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanan kuat seperti bawang putih, kopi, dan bawang bombay juga dapat menambah masalah. Jadi, sangat penting untuk menyikat gigi dengan benar dan teratur, atau belanyak berkumur setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Ini akan membantu menjaga napas Anda tetap segar. Bakteri rongga mulut, yang mengolah sisa makanan yang tertinggal pada gigi dan gusi kita, disebut plak, menyebabkan penyakit gusi dan kerusakan gigi. Salah satu tanda peringatan penyakit gusi adalah, kamu selalu memiliki bau mulut atau rasa tidak enak di mulut. Dokter gigi dapat melihat dan menangani masalah tersebut selama pemeriksaan rutin. Semakin dini masalah ditemukan, semakin efektif pengobatannya. Bau mulut juga bisa disebabkan oleh beberapa masalah medis. Mulut kering, atau serostomia, adalah suatu kondisi yang berarti mulut Anda menghasilkan lebih sedikit air liur. Mulut kering mungkin disebabkan efek dari beberapa obat-obatan, masalah kelenjar ludah akibat sumbatan oleh sialolit atau kebiasaan bernapas melalui mulut, alih-alih melalui hidung. Orang-orang lanjut usia, kerap mengalami masalah dengan produksi air liur, karena pengaruh penyakit sistemik seperti diabetes atau penurunan fungsi fisiologis. Jika Anda menderita mulut kering, tim dokter gigi Anda mungkin dapat merekomendasikan atau meresepkan produk air liur buatan. Atau mereka mungkin dapat menyarankan cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa gak kondisi medis lain menyebabkan bau mulut? Tentu saja, kondisi medis yang menyebabkan bau mulut diantaranya adalah, infeksi di tenggorokan, hidung atau paru-paru, radang dalam selaput lendir, bronkitis, diabetes, atau masalah pada hati atau ginjal. Jika dokter gigi umum menemukan bahwa mulut kamu sehat, kamu mungkin akan dirujuk ke dokter gigi spesialis untuk mengetahui penyebab bau mulut Anda. Apakah merokok dapat menyebabkan bau mulut? Iya, tembakau menyebabkan jenis bau mulut sendiri. Selain membuat bau mulut, merokok juga menyebabkan pewarnaan dan hilangnya rasa, serta mengiritasi gusi. Orang yang merokok lebih mungkin menderita penyakit gusi dan memiliki risiko lebih besar terkena kanker mulut, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Jika kamu telah berhenti merokok, tetapi masih memiliki bau mulut, maka kamu perlu menemui tim dokter gigi atau dokter kamu untuk meminta nasihat. Jika kamu memiliki bau mulut, Anda perlu memulai rutinitas untuk menjaga mulut tetap bersih dan segar. Pemeriksaan rutin akan memungkinkan dokter gigi Anda untuk berhati-hati terhadap tempat di mana plak tersangkut di antara gigi Anda. Dokter gigi dapat membersihkan semua area yang sulit dijangkau, pada saat menyikat gigi biasa. Mereka juga akan dapat menunjukkan kepada kamu cara terbaik untuk membersihkan gigi dan gusi, dan menunjukkan area yang mungkin terlewatkan saat dibersihkan, termasuk lidah Anda. Bisakah bau mulut dicegah? Iya, agar napas tetap segar, kamu harus menyingkirkan infeksi apapun yang ada di mulut, dan menjaga mulut tetap bersih dan segar. Berikut beberapa hal yang disarankan untuk menghindari bau mulut. Pertama, cobalah membuat catatan harian semua makanan yang kamu makan dan daftar obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Bawa buku harian ini ke dokter gigi, dan mungkin dokter gigi bisa menyarankan cara untuk memecahkan masalah.
Kedua, selalu sikat gigi dan gusi di malam hari sebelum tidur dan 1 kali di pagi hari setelah sarapan, dengan pasta gigi berfluoride. Jangan lupa untuk menyikat lidah juga, atau gunakan pembersih lidah. Ketiga, bersihkan sela-sela gigi dengan sikat atau benang, interdental, setidaknya sekali sehari. Menyikat saja hanya membersihkan hingga sekitar 60% dari permukaan gigi. Ada produk lain yang bisa kamu beli untuk membersihkan sela-sela gigi Anda. Keempat, hindari pemakaian bebas obat kumur. Beberapa obat kumur mengandung zat antibakteri yang dapat membunuh bakteri baik dan menyisakan bakteri kurang baik, yang membuat bau mulut menjadi tidak sedap. Terakhir, kunjungi tim dokter gigi secara teratur, sesuai yang mereka rekomendasikan, untuk memastikan bahwa bau mulut tidak berasal dari masalah mendasar yang serius.